Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bilujumil jamaah wa anil ikhtilafi wa tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak begitu nikmat, di antara nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat agung. Dan tak lupa selawat serta salam kita ucapkan kepada manusia suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut beliau, putra-putri beliau. Semoga kita umatnya yang istiqomah menjalankan risalahnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan tentang tafsir ayat-ayat riba dan jual beli sebagai solusi riba. Nama saya Wali Mujahidin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 angkatan tahun 2018. Pertama, pokok pembahasan pada kali ini yaitu tentang pengertian riba dan jual beli dalam pandangan Islam. Kedua, ancaman bagi para pelaku riba. Ketiga, yaitu tafsir ayat-ayat riba dan jual beli. Keempat, hikmah meninggalkan riba. Kelima, jual beli sebagai solusi riba. Pengertian riba dan jual beli. Secara etimologi, riba adalah bermakna kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Ribhun adalah laba dari jual beli yang halal, sedangkan riba adalah tambahan atas hutang piutang, kredit. Secara istilah, riba adalah kelebihan dalam pembayaran hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Jadi maksudnya itu dalam hal riba di sini, yaitu contohnya terkait pembelian barang gitu kan secara kredit angsuran, yang dimana yang harusnya dibeli atau dibeli dari pelanggan dengan harga kisaran 100.000, tetapi karena sistemnya berupa cicilan atau angsuran, maka ada biaya tambahan yang dikenakan oleh pengkredit tersebut yang melebihi dari jumlah 100.000. Dan seterusnya, yaitu ganjaran bagi para pelaku riba. Pertama, yaitu dibangkitkan dalam keadaan gila. Dalilnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana keadaannya ketika mereka dibangkitkan, mereka memiliki perilaku seperti orang gila ketika mereka dibangkitkan di hari akhirat kelak. Terus kedua, yaitu kehancuran harta yang dihasilkan dari riba. Dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah dalam nomor 2279.
ketiga akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Seterusnya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Hadis riwayat Ahmad, dosa terkecil yaitu berzina dengan ibu sendiri dalam hadis riwayat Ahmad. Terus zakat, infak, sedekah yang dari usaha riba atau dari uang-uang riba, maka hal itu tertolak gitu dalam hadis riwayat Muslim. Termasuk 7 dosa besar yang membinasakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3456. Dan itu merupakan salah satu yang mungkin saya masukkan dalam pembahasan ini, ganjaran bagi para pelaku riba, baik itu mereka yang secara langsung terlibat dalam transaksi riba ataupun sebagai orang penunjang dalam transaksi riba tersebut. Pertama di sini yaitu dasar hukum dan tahapan pengharaman. Kata riba diulangi sebanyak 8 kali, yang mana terdapat dalam 4 surat, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum, yang mana menggambarkan 4 tahapan pengharaman riba. Pertama, tahapan pengharaman riba yaitu terdapat dari Quran surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba yarau wa ma ataitum mir riba yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Artinya, dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang membuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan, umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain ini memberikan kepadanya balasan yang lebih banyak dan apa yang telah ia berikan. Pengertian dalam ayat ini yaitu dinamakan tambahan, yang dimaksud ialah masalah muamalah, agar tambahan ini menjadi penambah harta manusia, yakni orang-orang yang memberi itu dengan lafaz yarbu yang artinya tambahan yang banyak, maka riba itu tidak menambah sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah untuk mencapai melalui sedekah itu keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara. Dalam ayat riba ini
hanya sebagai syarat bahwa jika ingin mendapatkan pahala atau keuntungan dunia dan akhirat, yaitu dengan cara meminjamkan harta kita tanpa melebihkan dari apa yang sudah ditentukan. Dalam ayat riba ini hanya sebagai isyarat bahwa jika ingin mendapatkan tambahan atau keuntungan dunia dari akhirat, kita ialah dengan meminjamkan harta dan memberikan sedikit tambahan dari apa yang kita pinjamkan. Dan di ayat ini Allah memberikan jalan kepada manusia bila ingin menambahkan harta ataupun pahala, yaitu dengan cara membayar zakat dan bersedekah, dengan mensyaratkan kita bahwa tujuan kita ini meminjamkan harta kita kepada seorang hanya untuk membantu dengan niat agar kita setiap urusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pengertian di sini yaitu dalam ayat ini yaitu bagaimana kita memberikan peluang kebaikan, memberikan solusi kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, dan bukan malah kita memanfaatkan atau mencari keuntungan dari seseorang yang mengalami kesulitan dengan cara menambahkan tambahan dari apa yang memang mereka pinjamkan gitu. Dan sebenarnya di sini tidak ada pahala atau tidak ada kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita membayar zakat dan bersedekah kepada mereka yang memang membutuhkan, menunggu kebaikan dari kita semua. Tahapan pengharaman riba yang kedua yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 161, yaitu dan disebabkan mereka pemakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan jalan yang batil, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu antara mereka yaitu siksa yang pedih. Dalam tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia yaitu, dan juga disebabkan kebiasaan mereka mengambil riba yang mereka dilarang darinya, dan tindakan mereka yang menghalalkan memakan harta manusia tanpa alasan yang membenarkannya, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir pada Allah dan Rasulnya dari kalangan kaum Yahudi siksaan pedih di akhirat. Di dalam ini tahapan pengharaman riba sudah dalam tahapan yaitu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka telah mengambil harta manusia secara batil tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, dan di mana mereka masuk ke dalam neraka yaitu dikarenakan
mereka telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Dalam hal ini yaitu mereka telah diingatkan untuk tidak mengambil riba dari transaksi jual beli yang mereka lakukan, tetapi malah mereka secara sengaja mengambil harta riba tersebut. Tahapan ketiga dalam pengharaman riba yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu yang kami bacakan ini, yaitu kaum kafir membiayai perang termasuk dalam perang Uhud dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan cara berlipat ganda, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah dahulu, maupun tambahan dari pokok harta walaupun tidak berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah antara lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Dan peliharalah dirimu dari api neraka lantaran kamu menghalalkan, mempraktikkan, dan memakan riba yang mengantarkan kamu kepada siksa api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Karena pada siksa api neraka yang disediakan bagi orang kafir itu, karena praktik riba dapat menghancurkan sistem ekonomi, maka pelaku riba ditempatkan di tempat yang sama dengan orang-orang kafir. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan transaksi riba dengan cara berlipat ganda, dengan cara mengambil keuntungan sebanyaknya dari apa yang diberikan kepada orang yang berhutang. Dan di sini disamakan halnya dengan orang-orang kafir, dikarenakan mereka bisa menghancurkan sistem ekonomi yang sehat, sistem ekonomi yang baik, karena riba ini sebenarnya adalah menjadi penyebab kegiatan ekonomi menjadi hancur. Kemudian tahapan keempat dalam pengharaman riba yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Al-Muyassar, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan riba selain harta pokok yang kalian miliki, yang merupakan milik kalian, yang dimana sebelum diharamkannya riba. Jika kalian memang merealisasikan keimanan di dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, di mana pada dasarnya pengertian orang yang beriman yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hal ini persoalan riba, maka keimanan manusia yang telah mereka lakukan dalam syahadat harus dibuktikan dengan amal, yaitu menjauhi perbuatan ribawi, yang dimana di sini ketika firman Allah Subhanahu wa taala tentang pelarangan riba, maka hukumnya wajib kita untuk meninggalkan segala bentuk transaksi riba dari apa yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam dalil Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya yaitu dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu harta pokokmu yang tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di sini mana kata dari fa'zanu biharbin, ketahuilah bahwasanya engkau menyiapkan senjatamu untuk berperang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka senjatamu itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan engkau akan kalah dan hancur. Dalam kata fadakum ru'usu wa amwalikum, setelah engkau bertobat, hartamu adalah modal yang masih berada di tanganmu, di tangan orang-orang yang berhutang kepadamu. Maksud di sini itu hartamu adalah modal yang masih berada di tangan orang yang berhutang kepadamu, maka ambillah pokok modal dari yang ditinggalkan dari tambahan riba. Maksudnya di sini yaitu kamu mengambil harta pokokmu saja gitu, dan meninggalkan bunga atau riba yang sebelumnya kamu ambil terlebih dahulu. Makna ayat di sini yaitu kemudian Allah mengancam orang-orang yang lambat dan menunda-nunda untuk melaksanakan seruan ini dengan firman-Nya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka tata cara bertaubat dan tata cara berlepas diri dari ujian dan cobaan riba dengan firman-Nya, jika engkau bertaubat dengan meninggalkan riba, maka kamu hanya mendapatkan modal yang kamu pinjamkan itu saja, tidak ada lainnya. Jangan kamu berbuat zalim dengan meminta harta tambahan, dan kamu tidak dizalimi dengan mengurangi modal kamu. Nah, maksudnya di sini yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku riba, yaitu secara langsung Allah menyatakan genderang perang secara langsung kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita sebagai makhluknya mana mungkin bisa menang, bisa melawan dari apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan arti para pelaku riba ini seharusnya mereka merasa sangat berdosa dengan perilaku atau dengan perbuatan mereka menzalimi orang lain dengan cara mengambil keuntungan
dari harta pokok yang mereka miliki. Dan kemudian dalam pembahasannya selanjutnya yaitu kunci dari muamalah, yaitu riba ini, yaitu dengan cara jual beli. Dan diancam Allah, dan ancaman yang Allah berikan kepada manusia yang merupakan praktek riba, maka Allah memberikan solusinya dalamnya berupa kegiatan jual beli yang mana telah dihalalkan dalam syariat Islam ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hai orang yang beriman, hai orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Dan demikian itu mereka, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam tafsir Kemenak tentang Al-Baqarah ayat 275 ini ada dua macam riba. Pertama yaitu riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah yaitu tambahan atas hutang karena adanya penundaan waktu pelunasan hutang dan diberikan dan sering dipraktikkan oleh di masa jahiliyah. Di sini contohnya yaitu tentang Anggi berhutang 100.000 dan akan dibayar pada tanggal 1. Kemudian ketika belum bisa melunasi di tanggal 1, Anggi meminta kelonggaran waktu, tetapi pemberi hutang meminta syarat sejumlah uang yang dibayarkan sejumlah 110.000. Tambahan ini bisa terjadi berkali-kali dilakukan oleh pemberi hutang sehingga orang yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya yang ribanya berlipat ganda. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, dalam ayat ini selaras, ya kan, dalam Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Imran ayat 130, di mana contoh di sini yaitu adanya penambahan nilai jumlah bilangan ketika kita mengalami keterlambatan dalam membayar hutang tersebut, gitu kan. Dengan selaras dalam Quran surat Al-Imran tersebut 130, yang dimana ketika kita mengulur waktu atau tidak sanggup membayarnya, maka orang yang memberi hutang terus berlipat gandakan bayaran yang harus dibayarkan oleh pengutang tersebut secara berlipat ganda, secara banyak itu jumlahnya ketika kita masih mengundur-undur waktu, dan di saat itu pula riba atau bunga itu berlipat ganda. Kemudian kedua yaitu riba fadl, yaitu pertukaran barter barang yang jenisnya sama dengan memberi tambahan sebagai imbalan atas jenis yang mutu lebih baik. Misalnya menukar emas
20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Sini dasar hukumnya yaitu dari hadis Muhammad SAW, jika emas dijual ditukar barter dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair atau sejenis gandum dengan syair atau kurma dengan kurma dan garam dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambah tersebut dan orang yang memberikan sama-sama berdosa. Di dalam ayat Al-Baqarah ayat 275 menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang makan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak merasa tentram, pikiran mereka tidak menentu, keadaan mereka seperti orang-orang yang kemasukan setan dan seperti orang gila. Keadaan mereka pemakan riba sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi membedakan antara halal dan haram, antara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilarang olehnya, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Menurut jumhur ulama, tafsir ini menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang-orang yang kemasukan setan, padahal itu pengikut pendapat dari menurut jumhur mufassir, ayat ini menerangkan keadaan makan riba di waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang-orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba kemudian mengerjakan kembali secara turunannya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Maksudnya yaitu ketika kita memang telah menyatakan ingin bertaubat dari perilaku riba tersebut, kemudian di lain waktu kita melakukan suatu transaksi, mungkin ya, suatu kegiatan transaksi yang memang sebenarnya masih masuk ke dalam perbuatan riba tersebut, dan Allah akan memasukkan mereka kekal di dalam neraka. Sebagian mufassir menyebut bahwa dosa yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan oleh hati mereka yang tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Dan orang yang demikian ini mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya yang didasarkan pada perasaan hanya pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Orang yang demikian ini tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya yang didasarkan kepada perasaan pengakuan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya yaitu tidak mungkin gitu kan, atau mana bisa orang pelaku riba ini bisa tunduk
kepada Allah atau mengaku kepada Allah bahwa riba ini merupakan sesuatu yang dosa besar gitu, termasuk dosa-dosa yang bukan dosa yang bisa membinasakan. Seandainya pemakan riba masih mengaku beriman kepada Allah, maka imannya hanya sebatas bibir saja, dan imannya sangat tipis dan tidak sampai dalam lubuk hatinya. Jadi biasanya para pelaku riba ini mereka bersikukuh gitu, bahwa mereka orang-orang yang beriman, tapi tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya mereka dengan tenang, dengan nyaman tetap melakukan transaksi riba dengan banyak begitu alasan di belakangnya gitu. Di dalam ayat Al-Baqarah ayat 275 menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang memakan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak merasa tentram, pikiran mereka tidak menentu, keadaan mereka seperti orang-orang yang kemasukan setan dan seperti orang gila. Keadaan mereka pemakan riba sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi membedakan antara halal dan haram, antara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilarang olehnya, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Menurut jumhur ulama, tafsir ini menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang-orang yang kemasukan setan, padahal itu pengikut pendapat dari menurut jumhur mufassir, ayat ini menerangkan keadaan memakan riba di waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang-orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba kemudian mengerjakan kembali secara turunannya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Maksudnya yaitu ketika kita memang telah menyatakan ingin bertaubat dari perilaku riba tersebut, kemudian di lain waktu kita melakukan suatu transaksi, mungkin ya, suatu kegiatan transaksi yang memang sebenarnya masih masuk ke dalam perbuatan riba tersebut, dan Allah akan memasukkan mereka kekal di dalam neraka. Sebagian mufassir menyebut bahwa dosa yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan oleh hati mereka yang tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Dan orang yang demikian ini mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya yang didasarkan pada perasaan hanya pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Orang yang demikian ini tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya yang didasarkan kepada perasaan pengakuan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya yaitu tidak mungkin gitu kan, atau mana bisa orang pelaku riba ini bisa tunduk kepada Allah atau mengaku kepada Allah
bahwa riba ini merupakan sesuatu yang dosa besar gitu, termasuk dosa-dosa yang merupakan dosa yang bisa membinasakan. Seandainya pemakan riba masih mengaku beriman kepada Allah, maka imannya hanya sebatas bibir saja, dan imannya sangat tipis dan tidak sampai dalam lubuk hatinya. Jadi biasanya para pelaku riba ini mereka bersikukuh gitu, bahwa mereka orang-orang yang beriman, tapi tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya mereka dengan tenang, dengan nyaman tetap melakukan transaksi riba dengan banyak begitu alasan di belakangnya gitu. Ini contoh dari transaksi jual beli yang halal sebagai pengganti riba yang haram gitu kan. Di sini contohnya A membutuhkan HP, lalu A ini ingin meminjamkan uang dari B sebesar 100 juta rupiah, dan B bersedia memberikan bunga sebesar 200.000 kepada A, sehingga pokok dari bunganya menjadi 1.200.000 rupiah. A tidak menyetujui karena bunga itu ada riba. Akan tetapi A memberikan HP yang dibutuhkan oleh B dengan harga modal 100 juta, lalu menjual HP tersebut kepada B sebesar 1.200.000. Dengan demikian, tambahan 200 bukanlah riba, karena A tidak meminjamkan uang tapi menjual barang berupa HP kepada B dengan laba 200.000. Nah, ini dia solusi dari transaksi riba, yaitu dengan cara jual beli. Yang tadi kita ketahui bahwa para pelaku riba beranggapan bahwa jual beli dengan riba itu sama gitu kan, sama-sama mencari keuntungan, sama-sama melebihkan harga dari yang awal gitu. Tetapi di sini ada kebedaan akad atau adanya bentuk transaksi gitu. Yang pertama, transaksi berupa peminjaman uang kepada A, A meminjam uang kepada B dengan nilai 1.200.000, dan dengan meminjam uang kepada si B dengan jumlah 1 juta untuk membeli HP, dan si B mensyaratkan bila ingin meminjam uang si B yaitu dengan menambahkan atau mengembalikan uangnya sejumlah 1.200.000. Jadi di sini ada transaksi uang gitu kan. Jadi seharusnya yang menjadi permasalahan yaitu transaksi uang tersebut gitu kan. Jadi yang diberikan itu bukan barang tapi uang kepada peminjam itu. Yang benar yaitu pengganti riba dengan cara membeli barang. Contoh, si A ingin membeli barang HP tersebut dengan harga 1 juta gitu kan. Tapi si B ini tidak memberikan uang itu secara cash kepada si A, tetapi si B ini membeli HP dengan harga 1 juta, kemudian ia jual kembali dengan laba 200.000 rupiah kepada si B. Jadi keuntungan yang dimiliki si B itu sejumlah 200.000, dan sama dengan transaksi riba yang tadi disebutkan itu, dengan laba sama yaitu 200.000.
Tetapi perbedaannya di sini yaitu di sini terjadi kegiatan jual beli barang itu kan, bukan kegiatan pinjam meminjam uang. Itu yang menjadi permasalahan, yaitu kegiatan pinjam meminjam uang secara berlipat gitu. Kesimpulan dari pembahasan kita saat ini yaitu tentang riba adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Kedua yaitu riba terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan yaitu seperti pintu yang ringan itu disebutnya dosa itu, yaitu seperti anak laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Ketiga yaitu riba yang dipraktikkan pada Rasulullah SAW, dan pengharamannya tidak sekaligus tapi secara bertahap seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu secara 4 tahapan. Keempat yaitu pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Mana mungkin kita sebagai makhluk kan, sebagai yang hamba yang lemah, merasa bahwa kita bisa menang kan dengan perangan kepada Allah dan Rasulnya, sesuatu yang amat tidak mungkin gitu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari transaksi riba. Kelima yaitu memberikan solusi riba, yaitu dengan cara jual beli, karena keduanya mendapatkan tambahan dari pokok dan bunga itu haram dan laba jual beli itu halal. Nah, di sini quotes-nya itu kata-kata kutipannya itu bunga itu haram dan jual beli itu halal gitu. Jadi seperti tadi yang dicontohkan, harga barang 1 juta, keuntungan 200.000. Dalam transaksi riba bunga keuntungan yaitu 200.000, tetapi dalam transaksi jual beli laba yaitu 200.000. Maka harus diperhatikan dari kita semua bahwa ketika kita melakukan transaksi kredit atau hutang piutang, harus diperhatikan betul bagaimana sistem akad yang kita kerjakan itu, agar kita tidak masuk dalam hal-hal yang memang sangat tipis gitu, masuk ke dalam unsur keribaan tersebut. Mungkin sekian dari kami penyampaian bacaan materi tentang tafsir ayat-ayat riba dan solusi, yaitu jual beli. Di sini dalam tugas tafsir maudhu'i prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, saya Wali Mujahidin. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, keterlambatan ataupun kekurangan dari ucapan kami. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.